Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deca Veronica, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Learning Trajectory Siswa dalam Memecahkan Masalah Bentuk Aljabar ditinjau dari tipe kepribadian thinking dan feeling. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Dr. Lauswadi MPD selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Romi Handichan MPD selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan saran, pengarahan dan bimbingan kepada saya sehingga proposal skripsi yang saya buat dapat terselesaikan dengan baik. Bab 1. Latar belakang. Belajar adalah suatu proses untuk mencari, membentuk, dan mengkonstruksi pengetahuan secara aktif dan spesifik. Mulyasa 2015. Menurut Baharudin dan Wahyuni 2017, belajar adalah proses membangun pendidikan sedikit demi sedikit. Senada dengan pendapat tersebut, Majid 2009 juga menyatakan bahwa belajar merupakan proses bagi siswa untuk membangun gagasan atau pemahamannya sendiri. Sedangkan pembelajaran adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mengorganisasi dan menciptakan sistem lingkungan dengan berbagai metode sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif, efisien dan optimal. Sugi Hartono dan kawan-kawan 2013. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran di sekolah diwujudkan dalam bentuk mata pelajaran. Salah satunya pembelajaran yang diajarkan dalam pembelajaran di sekolah adalah matematika. Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan pada semua jenjang pendidikan. Hal tersebut tentu beralasan, salah satu alasannya yaitu matematika merupakan pengetahuan universal yang berdasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Depdiknas 2006. Materi matematika disusun secara bertahap, mulai dari materi dasar yang lebih mudah menuju materi selanjutnya yang lebih kompleks dan sulit. Materi matematika akan lebih mudah diterima dan dipahami siswa apabila guru dalam proses pembelajaran mengikuti learning trajectory yang dimiliki siswa. Karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga mereka tentu memiliki lintasan belajar atau learning trajectory yang berbeda pula untuk mencapai tujuan pembelajaran. Satu di antara banyak cabang materi dalam matematika adalah bentuk aljabar. Menurut Dobrynin dan Sankova 2016, aljabar adalah ilmu logika yang dinyatakan dengan simbol-simbol dan memungkinkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hubungan antara kuantitas. Penelitian tentang bentuk aljabar pernah diteliti oleh Lana Sugiyarti tahun 2018 dengan judul Kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal operasi bentuk aljabar. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal operasi bentuk aljabar antara lain kesulitan dalam menuliskan pengertian suku, variabel, dan konstanta. Hal ini terlihat dari kenyataan di lapangan, yang mana nilai rata-rata UN Matematika untuk siswa SMP atau MTS di Indonesia tahun 2019 adalah 46,56. Nilai ini menduduki posisi terendah dibandingkan dengan mata pelajaran lain, yaitu Bahasa Indonesia 65,69, Bahasa Inggris 50,23, dan IPA 48,79. Sementara untuk Provinsi Jambi, nilai rata-rata ujian nasional matematika SMP atau MTS tahun 2019 yaitu 41,26, juga menduduki posisi terendah dibandingkan mata pelajaran lainnya seperti Bahasa Indonesia 60,12, Bahasa Inggris 45,14, dan IPA 43,45 menurut Kemendikbud 2019. Sama halnya dengan hasil observasi penilaian ulangan harian, terkhususnya pada mata pelajaran matematika materi bentuk aljabar di kelas 7 MTS 7 Kerinci semester ganjil.
Siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM yaitu sebanyak 31,25% dan yang mendapatkan nilai di bawah KKM yaitu sebanyak 69,75% dari 16 siswa. Dari data tersebut menunjukkan bahwa nilai hasil belajar matematika pada materi bentuk aljabar perlu mendapatkan perhatian khusus karena memiliki nilai rata-rata terendah dibandingkan mata pelajaran lainnya. Susanti 2021. Tabel hasil ulangan bentuk aljabar siswa kelas 7 MTS Negeri 7 Kerinci berikut ini. Berdasarkan hasil ulangan dengan jumlah 16 siswa di MTS N7 Kerinci semester ganjil, terdapat 11 siswa yang memperoleh nilai ulangan yang masih berada di bawah kriteria ketuntasan minimum yang diterapkan sekolah yaitu 70. Karena permasalahan ini, kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika bentuk aljabar perlu mendapatkan kesalahan tersebut perlu diidentifikasi dan dianalisis. Penelusuran terhadap kesalahan ini merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan mengetahui kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal bentuk aljabar, maka guru dapat membantu siswa memperbaiki kesalahan, mengetahui di mana letak kesalahan terjadi dan apa penyebab kesalahan terjadi. Agar alur belajar, pemahaman konsep dan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika dapat dipahami siswa dengan benar, khususnya pada materi bentuk aljabar, menurut Utami 2018, strategi pemecahan masalah yang perlu diperhatikan guru dalam usaha untuk meningkatkan hasil proses pembelajaran adalah dengan cara mengembangkan potensi siswa secara optimal. Salah satunya dengan mengetahui karakteristik siswa. Sardiman dalam Ramalisa 2013, karakteristik siswa yang dapat mempengaruhi kegiatan belajar siswa antara lain sebagai berikut. Latar belakang, taraf pengetahuan, gaya belajar, proses berpikir, usia, kronologi, kepribadian, tingkat kematangan, keyakinan, lingkungan, sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesalahan dalam memecahkan masalah matematika, khususnya masalah bentuk aljabar, sangat perlu dianalisis dan diketahui. Siswa dengan kepribadian thinking dan feeling yang dalam pengambilan keputusan. Maka dari itu, peneliti memandang penting untuk memperoleh informasi tentang bagaimana kesalahan siswa dengan kepribadian thinking dan feeling dalam memecahkan masalah matematika, khususnya pada materi bentuk aljabar, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Learning Trajectory Siswa dalam Memecahkan Masalah Bentuk Aljabar ditinjau dari tipe kepribadian thinking dan feeling. Identifikasi masalah. Pertama, prestasi siswa terhadap materi bentuk aljabar masih rendah. 2. Alur belajar siswa dalam pembelajaran matematika belum terakomodir. 3. Siswa membutuhkan suatu alternatif yang dapat memfasilitasi proses pembelajarannya. 4. Guru harus memahami HLT siswa berdasarkan karakteristik dan kepribadian siswa. Batasan masalah yang diambil adalah melihat learning trajectory siswa dalam pemecahan masalah matematika ditinjau dari tipe kepribadian thinking dan feeling. Materi yang menjadi topik penelitian ini adalah bentuk aljabar yang dipelajari pada jenjang SMP atau MTS kelas 7 semester ganjil. Rumusan masalah. 1. Bagaimana learning trajectory siswa dalam menyelesaikan masalah bentuk aljabar ditinjau dari tipe kepribadian thinking. Yang kedua, bagaimana learning trajectory siswa dalam menyelesaikan masalah bentuk aljabar ditinjau dari tipe kepribadian feeling. Tujuan penelitian. 1. Mendeskripsikan learning trajectory siswa dalam memecahkan masalah matematika ditinjau dari tipe kepribadian thinking. Yang kedua, mendeskripsikan learning trajectory siswa dalam memecahkan masalah matematika ditinjau dari tipe kepribadian feeling. Manfaat penelitian. 1. Siswa dapat mengetahui jenis dan letak kesalahan dalam pemecahan masalah materi bentuk aljabar sehingga dapat memperbaiki kesalahan tersebut. 2. Guru dapat melakukan usaha perbaikan pembelajaran dan untuk menghindari jenis kesalahan yang sama yang dilakukan siswa dalam memecahkan masalah materi bentuk aljabar. Ruang lingkup penelitian.
Ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai pemecahan masalah matematika pada materi bentuk aljabar yang dilakukan siswa dengan tipe kepribadian thinking dan feeling. Bab 2, kajian literatur. Learning Trajectory. Istilah Hypothetical Learning Trajectory (HLT) pertama kali dicetuskan oleh Simon pada tahun 1995. Menurut Simon, HLT merupakan dugaan guru tentang alur belajar yang mungkin terjadi dalam pembelajaran di kelas. Simon menggunakan istilah hipotetikal karena alur belajar yang sebenarnya tidak dapat diketahui di awal. Alur belajar yang sesungguhnya hanya dapat diketahui setelah pembelajaran berlangsung. Tipe kepribadian. Menurut G.W. Alport dalam Sari 2015, kepribadian merupakan suatu susunan yang dinamis serta sistem psikofisik, fisik dan mental seseorang dan yang menentukan dalam penyesuaian dirinya yang unik terhadap lingkungannya. Kepribadian MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator adalah sebuah alat tes yang membuat teori tipe kepribadian. Carl Gustav Jung pada tahun 1921 sampai 1971. Tipe kepribadian thinking. Menurut Carl Gustav Jung, kepribadian thinking mengambil keputusan berdasarkan logika dan analisis yang objektif. Tipe kepribadian feeling. Menurut Zaman dan kawan-kawan 2009, seorang feeling mengutamakan bekerja yang didasarkan pada keyakinan diri sendiri daripada kepada orang lain. Kajian penelitian yang relevan. Satu penelitian yang dilakukan oleh Reza Reski 2019 yang berjudul Hypothetical Learning Trajectory (HLT) dalam perspektif belajar matematika. Dua penelitian yang dilakukan oleh Denny Nikmatur Rohmah pada tahun 2018 yang berjudul Analisis Learning Trajectory Siswa dalam Memecahkan Masalah Matematika ditinjau dari gaya belajar. Tiga penelitian yang dilakukan oleh Metika Alfa Lutfianda 2014 yang berjudul Profil Pemecahan Masalah Open-ended Siswa SMP pada materi ukuran pemusatan data ditinjau dari tipe kepribadian MBTI. Bab 3, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat melalui deskripsi dan analisis data yang diperoleh. Penelitian ini berusaha mengungkapkan keberagaman arah dan pola learning trajectory siswa dalam memecahkan masalah matematika ditinjau dari tipe kepribadian thinking dan feeling. Data yang dianalisis adalah data yang didapat dari tes tulis learning trajectory dan hasil wawancara setelah subjek mengerjakan soal tes. Tempat dan waktu penelitian ini yaitu MTSN 7 Kerinci dan pelaksanaan tes tulis dan wawancara dengan subjek penelitian seperti yang tertera pada tabel jadwal pelaksanaan tes learning trajectory berikut. Subjek penelitian. Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah siswa kelas 7 MTSN 7 Kerinci. Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberi informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga atau organisasi yang sifat keadaannya diteliti. Sukandarumidi 2014. Dalam hal ini data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru dan siswa. Data penelitian. Data dalam penelitian ini adalah 1. Hasil angket MBTI siswa kelas 7 MTSN 7 Kerinci. 2. Hasil lembar tugas penyelesaian soal materi bentuk aljabar. 3. Hasil wawancara dengan subjek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada 4. 1. Angket, tes tertulis, wawancara, dokumentasi. Demikianlah presentasi proposal skripsi saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.